Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Bidaryani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat datang di video pembelajaran Agama Hindu kelas 9 interaktif dalam jaringan dengan materi budaya hidup sehat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Nah, pada pembelajaran kali ini kita berjumpa lagi di pagi hari ini dengan materi budaya hidup sehat dan bersih yang dipandang dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Nah, untuk kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu biar pembelajaran kita lancar dan kalian semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, untuk pagi hari ini kita berdoa dengan Bangkram Gayatri. Nah, ibu yang akan memimpin doanya. Nah, silakan anak-anak mengambil sikap pada asana atau silasana atau vajrasana. Ya, silakan ya. Ibu pimpin doanya ya. Ambil sikap asana. Pranayama. Kara sodana. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Puja Trisandi. Om. Om. Om Bordua Swaha. Dat Sawitur Wareniam. Argo Dewa Sedimahi. Dioyona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om. Nah, gimana? Anak-anak sudah lega? Nah, sehabis kita berdoa, semoga kebaikan itu datang dari segala penjuru dan pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar ya anak-anak ya. Nah, pada pelajaran kali ini walaupun kita masih belajarnya daring, kita tidak tatap muka, tetapi ibu masih tetap menerapkan peraturan yang ada. Peraturan kelasnya itu di mana sekarang kan hari Jumat, ibu harapkan walaupun ibu tidak lihat ini ya, kita menggunakan media WA. Kalian ibu tuntut kedisiplinan dan kesadaran dirinya dan ingat Tuhan Maha Tahu. Nah, itu silakan kalian memakai pakaian hari Jumat, pakaian pramuka lengkap dengan sepatu dan ikat pinggangnya. Untuk yang putri silakan rambutnya dikepang, kemudian ibu tidak ingin melihat ada siswa ibu yang rambutnya diwarnai, baik laki ataupun yang perempuan. Dan yang laki-laki ibu harapkan rambutnya tetap rapi, tetap dicukur, dan tidak ada anak laki-laki yang rambutnya panjang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ibu harapkan kalian memperhatikan dengan baik. Lagi sebentar itu ibu akan share materi pembelajaran melalui PowerPoint di grup WA. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, silakan ditaati peraturan itu. Mungkin ada anak-anak yang belum pakai sepatu, silakan dipakai sepatunya dulu biar rapi. Nah, anggaplah kita kelas jarak jauhnya. Nah, apa kabar kalian pagi ini? Nah, pasti ibu yakin kalian pasti dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Walaupun kita masih belajarnya dalam situasi pandemi COVID-19, kita belajar di rumah. Nah, jangan karena wabah penyakit ini membuat kalian putus asa, jadi malas belajar. Nah, kalian harus tetap semangat mengikuti pelajaran, tetap menjadi anak yang pintar. Nah, bahkan ibu harapkan kalian bisa menjadi lebih pintar ketimbang kita tatap muka. Karena apa? Dari pandemi COVID-19 ada satu hal positif yang dapat kita petik, yaitu kita lebih banyak menggunakan IT, banyak menggunakan laptop, HP. Kalau dulu kita agak jarang. Nah, termasuk ibu di saat memberi pelajaran jarang-jarang menggunakan LCD proyektornya. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, itu tetap ibu doakan kalian dalam keadaan sehat dan kalian juga doakan ibu biar kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik-baik saja. Nah, sebelum pelajaran dimulai gimana? Alat-alat tulisnya sudah disiapkan kah?
Nah, silahkan kalian menyiapkan alat-alat tulis, buku paket, LKS, pensil, pulpen, nah segalanya yang perlu disiapkan. Karena siapa tahu lagi sebentar ketika ibu menjelaskan ada hal-hal penting yang perlu kalian catat. Nah, silakan dulu disiapkan. Iya, bagus ya. Nah, anak-anak sudah disiapkan? Nah, kalau sudah, kembalilah anak-anak sekarang duduk yang rapi. Nah, tadi walaupun kita sudah berdoa, rasanya kurang ya. Nah, untuk ketenangan kita dalam belajar, ketenangan ibu memberikan materi, juga ketenangan kalian menerima pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, meditasi. Nah, meditasi kali ini ibu yang pimpin kita menggunakan mantra Mrityunjay. Masih ingat dengan mantra Mrityunjay? Waktu kelas 8 kalian sudah pernah ibu ajarkan. Nah, mantra Mrityunjay atau mantra Triambakam ini adalah mantra yang kita percaya mempunyai kekuatan magis untuk melindungi kita. Nah, silakan ya, ambil sikap yang baik. Nah, meditasi kita mulai ya. Ibu ucapkan mantranya, silakan kalian ikuti. Om Triambakam Yajamahe Sugandhi Pustiwardanam Urwarukamiwa Bandanan Pretriyor Muksiyamamrita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhi Pustiwardanam Urwarukamiwa Bandanan Mritriyor Muksiyamamrita. Om Santi Santi Santi. Om. Iya, bagus ya. Gimana perasaannya? Ya, ibu harapkan sudah lebih baik ya, lebih tenang. Nah, kalian sudah menyiapkan alat-alat tulis, kemudian kita sudah meditasi. Nah, kalian masih ingat kan? Nah, di dalam menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, sudah kan kalian menerapkan 3M? Nah, masih ingat apa itu 3M? Iya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ibu harapkan kalian tetap melaksanakan itu kemanapun. Kalian harus tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, kemudian tetap jaga jarak agar segera kita bisa memutus mata rantai virus COVID-19 dan kita bisa sekolah kembali bertatap muka langsung. Jujur saja ibu sudah rindu sekali dengan anak-anak semua, dan tentu kalian juga pun masih rindu dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru kalian di sekolah. Nah, itu tadi kita sudah meditasi. Nah, sebelum pelajaran dimulai, biar kita nggak lupa, ibu absen dulu ya, ibu absen satu-satu. Siapa nanti yang ibu sebutkan namanya, silahkan kalian jawab di WA. Hadir bu, ya. Baiklah, absen 1, Cening Budi Ratnadi, ya. Gede Budi Kawiase, iya. Gede Mustike, kemudian Made Sendi Yaserat Nade, iya. Putu Nesta Karangwiguna. Iya, bagus sekali ya. Semangat. Nah, terima kasih sekali. Ternyata semangat kalian pagi ini sangat antusias mengikuti pelajaran Ibu. Dari 31 anak, kalian semua hadir ya. Nah, dan Ibu harapkan kalian itu ya tetap seperti ini. Kedepannya juga harus tetap hadir di dalam pembelajaran. Nah, anak-anak, nah, untuk menyegarkan kembali pembelajaran kita akan menyanyikan satu lagu Bali, yaitu yang berjudul Juru Pencar. Kalian masih ingat kan dengan lagu Bali itu? Ya, tentu pasti ingat. Dari kalian SD, TK, SD pasti sudah mempelajari lagu itu. Nah, baiklah, kita menyanyikan lagu itu dulu ya. Nah, siap-siap ya anak-anak. Kita menyanyi sama-sama ya. Ya, baiklah. Juru pencar, juru pencar, mailaku dini ngajok abe, begade-gade, begade-gade, disawane ajak keliu. Iya,
Nah, mungkin dalam hati anak-anak bertanya, loh kok bu gurunya nyanyiin juru pencar? Nah, ini kenapa ibu pilih lagu juru pencar? Karena ini berhubungan dengan pendidikan ya anak-anak ya. Nah, juru pencar maknanya itu ya, siapakah juru pencar itu? Juru pencar itu adalah siswa, orang-orang pelajar, nah, mahasiswa-siswa yang menuntut ilmu. Mai laku dini ngejuk ebe, ayo ke sini. Ebe itu diumpamakan sebagai ilmu pengetahuan. Ayo sini, kita mencari ilmu, kita ngejuk ebe, ngejuk ilmu. Di mana? Di Sowane. Nah, Sowane itu tempatnya B itu, tempatnya ilmu pengetahuan itu adalah sekolah. Nah, jadi ayo para siswa, mari kita belajar di sekolah. Nah, itulah makna dari apa namanya itu lagu juru pencar. Sama juga dengan lagu apa itu? Dengaden awak bisa depang anak ngadanen gaginane buke nyampat anak sai tumbuh luhu ilang luhu abo kata. Sama juga. Nah, janganlah mengaku diri kita pintar biarlah orang lain yang mengatakan menilai kita, karena seberapapun pintar kita masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Yaitu ya anak-anak ya. Nah, sudah dulu bernyanyinya. Nah, kita akan ke pelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ini itu ada kompetensi inti yang ingin kita terapkan, yang ingin kita capai, yaitu yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dihanut. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mengolah, menalar dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, itulah anak-anak ya, kompetensi inti yang ingin kita capai. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Selain kompetensi inti, ada kompetensi dasar yang ingin kita capai, yaitu menghargai budaya hidup sehat di dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran kitab suci Weda. Yang kedua, berperilaku budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran kitab suci Weda. Kemudian memahami budaya hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Dan yang keempat adalah menyajikan contoh budaya hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda. Nah, itu kompetensi dasar. Kemudian indikator yang ingin kita capai, yang pertama itu menghargai penerapan budaya hidup sehat dalam kitab suci Weda. Yang kedua, menghayati contoh penerapan perilaku hidup sehat sesuai ajaran kitab suci Weda. Yang ketiga, teliti dalam mendefinisikan contoh budaya hidup sehat. Kemudian mendefinisikan penerapan budaya hidup sehat sesuai kitab suci Weda. Nah, itulah indikator yang ingin kita capai. Nah, dalam pembelajaran ini ada pun tujuan. Nah, tujuan pembelajaran yang kita gunakan anak, yang kita ingin capai adalah kita menggunakan metode project based learning, mana peserta didik memiliki pengetahuan tentang budaya hidup sehat sesuai dengan ajaran kitab suci Weda. Kemudian mempraktikkan contoh penerapan budaya hidup sehat dalam Weda dengan menunjukkan perilaku disiplin, menghargai dan menghayati penerapan perilaku hidup sehat sesuai dengan ajaran kitab suci Weda dengan baik, sehingga dapat meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, itu anak-anak ya. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu tanya dulu. Nah, dari anak-anak siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Nah, kita masih dalam pokok bahasan penerapan budaya hidup sehat. Nah, siapa yang tahu pengertian budaya hidup sehat? Ya, silakan. Yang bisa silakan dijawab di chat WA-nya ya. Anak-anak silakan. Iya, bagus sekali. Swastika, ya. Swastika menjawab, budaya hidup sehat adalah sehat secara jasmani dan rohani, mental, fisik, dan sosial. Ya, bagus ya. Kadek Swastika sudah menjelaskan pengertian budaya hidup sehat. Nah, sekarang Ibu pertanyaan kedua. Di manakah kita harus menerapkan budaya hidup sehat? Ayo, anak-anak siapa yang bisa menjawab?
Ayo siapa? Iya, Ketut. Siapa nih? Ketut Diarse. Iya, silakan Tut dijawab. Ya, penerapannya di rumah, ya udah jawab di rumah, di sekolah, di masyarakat, di tempat umum dan di pelayanan umum. Iya, bagus sekali ya. Nah, Ibu harapkan teman-teman atau anak-anak yang lain juga masih ingat dengan pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang oh ya, sebelum pelajaran dimulai nanti sebelum pelajaran Ibu lanjutkan nanti setelah Ibu menjelaskan, kalian akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Kalian kan jumlahnya 31. Nah, Ibu akan bagi menjadi 6. Masing-masing kelompok itu anggotanya 5 dan yang terakhir itu 6 orang sesuai dengan absen. Dari 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2. Mengerti kan? Ya. Nah, itu. Nah, baiklah kita lanjutkan ke pelajaran. Ibu jelaskan, kalian perhatikan dengan baik ya penjelasan Ibu karena nanti di akhir akan ada pertanyaan. Jangan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Nah, hidup sehat. Tadi juga udah ada dua teman kalian yaitu Kadek Swastika dan Ketut Diarse sudah menjelaskan bahwa hidup sehat adalah hidup yang terbebas dari segala problem atau masalah baik jasmani maupun rohani. Kemudian di dalam Yayurveda itu disebutkan hidup sehat itu adalah harmoni tubuh, pikiran dan jiwa seseorang dalam keadaan hidup. Kemudian menurut WHO, nah WHO juga menjelaskan hidup sehat itu artinya suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, sosial yang bebas dari penyakit dan dari masalah. Itu ya anak-anak ya. Silakan dipahami itu. Nah, kemudian secara umum pengertian hidup sehat itu adalah sehat secara fisik, mental, jasmani, rohani, dan sosial. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara kita? Apa yang kita pakai pedoman biar bisa melaksanakan hidup sehat? Biar kita bisa sehat jasmani rohani? Ya, tentu dengan menerapkan Trikaya Parisuddha. Nah, anak-anak ada yang masih ingat apa itu pengertian Trikaya Parisuddha? Ya, Trikaya Parisuddha itu terdiri dari 3 kata. Tri, Kaya, dan Parisuddha. Tri itu artinya 3, Kaya artinya perbuatan, Parisuddha artinya harus disucikan. Jadi Trikaya Parisuddha itu artinya 3 macam perbuatan kita yang harus kita sucikan. Nah, adapun bagian-bagian dari Trikaya Parisuddha, ayo siapa yang bisa menjawab? Ya, yang pertama adalah manacika, mana pikiran kita. Kita harus menyucikan pikiran. Kemudian wacika artinya kata-kata. Kita harus berkata-kata yang baik, yang lembut. Nah, tidak akan ada orang yang suka atau senang berdekatan dengan orang yang selalu berkata-kata kasar, berkata-kata menghujat. Orang itu akan senang dengan orang-orang yang lembut, berkata-kata yang baik ya. Kemudian kayike itu artinya berbuatlah yang baik. Nah, orang juga tidak akan nyaman dengan orang jahat, pasti orang akan mendekati orang yang selalu berbuat baik. Nah, hidup sehat menurut kitab suci Weda itu dapat diwujudkan apabila Trikaya Parisuddha itu kita jalankan dengan baik. Ya, itu ya anak-anak ya. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan pola hidup sehat? Itu ada dengan 3 cara. Yang pertama, ahara, yaitu menjaga makanan. Makanan yang kita makan itu harus kita jaga, tidak boleh busuk, basi, atau sudah dikerumuni lalat. Pokoknya makanan yang sehat, makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kemudian wihara artinya memperhatikan gaya hidup. Nah, tutorial gaya hidup sehat itu banyak sekali. Bisa kita cari di YouTube. Cara olahraga, makan buah-buahan, makan sayur, minum air putih yang banyak. Nah, itu. Kemudian ausada artinya menjaga kesehatan dengan baik. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian di dalam kitab Sarasamuscaya itu ada disebutkan Palaning Sangyang Weda Inaji kina huruhaning ayuning sila muang acara, yang artinya tujuan mempelajari Weda adalah untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki perilaku dan berbagai kebiasaan buruk. Nah, Weda bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan mengatur seluruh aspek kehidupan. Iya, makanya di dalam kitab suci Weda itu ada, di dalam Ayurveda itu ada diatur bagaimana kita menjalankan hidup sehat. Nah, bagaimana kita menjalankan hidup sehat selain dengan Trikaya Parisuddha? Ada dengan cara Trimandala, parahyangan, pawongan, palemahan. Nah, itu parahyangan artinya kita menjaga hubungan yang baik dengan ide sang yang widiwasa, dengan pencipta kita, misalnya dengan beriadnya, dengan rajin
sembahyang. Kemudian pawongan, kita menjaga hubungan baik dengan sesama teman, dengan sesama manusia. Kemudian palemahan, yaitu menjaga hubungan baik dengan alam. Alam memberi kita kebaikan dan kita pun akan bisa memberikan kebaikan kepada alam itu sendiri. Nah, lanjut lagi. Nah, di manakah kita bisa menerapkan hidup sehat? Hidup sehat itu bisa kita terapkan di rumah, di sekolah, dan di tempat-tempat umum atau di tempat pelayanan umum. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi materi kita hari ini. Nah, kita sudah membahas tadi tentang budaya hidup sehat, kemudian di mana penerapannya. Nah, adapun manfaat dari budaya hidup sehat itu yaitu menjaga kesehatan tubuh dan mendapat kehidupan yang lebih baik, mendapatkan kesehatan rohani, mental, dan psikologis yang stabil dan sehat. Nah, itulah untuk itu makanya kita perlu menjaga pola hidup sehat agar kita mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan panjang lebar, dan adapun kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu penting sekali kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dan kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat menurut kitab suci Weda dengan cara ahara, wihara, dan ausada. Kemudian kita juga harus menerapkan hidup sehat di rumah, di sekolah, di masyarakat, kemudian di tempat umum dan di tempat pelayanan umum. Nah, sampai di sana Ibu jelaskan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Kalau ada anak-anak yang bertanya, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat di grup WA. Ya, baiklah. Nah, dari tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar. Mungkin kalian agak bosan mendengarkan penjelasan Ibu. Silakan Ibu beri waktu sedikit. Silakan kalian rileks dulu. Silakan boleh gerak-gerakkan badannya. Nanti di dalam kerja kelompok biar kalian lebih semangat lagi. Ya, silakan ya. Ya, baiklah. Kelompok sudah kita bagi tadi menjadi 6 kelompok, dan di dalam kelompok ini silahkan kalian kerjakan. Ini ada 5 pertanyaan, itu sudah Ibu share di grup WA, itu ada di PowerPoint-nya. Untuk lebih jelasnya Ibu bacakan saja ya. Yang pertama, pertanyaan pertama itu, apakah yang anak-anak ketahui tentang hidup sehat? Yang kedua, jelaskan cara menjaga kesehatan agar tetap hidup sehat. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Ayurveda mengajarkan tentang apa saja. Kemudian yang keempat, dalam gerakan yoga Surya Namaskara ada berapa macam gerakan? Silahkan disebutkan. Kemudian pertanyaan yang kelima, yoga Surya Namaskara dianggap sebagai latihan rohani yang sangat lengkap karena, kenapa? Silahkan itu dijawab, diskusikan dengan kelompok kalian ya. Baiklah, Ibu apresiasi bagus sekali. Dalam waktu yang cepat itu kalian semua kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ibu bangga sekali dengan kalian, walaupun kita situasi belajarnya pas-pasan dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kalian masih sangat antusias, dan rata-rata jawaban yang Ibu terima ini bagus-bagus sekali. Apus kalian semua. Baiklah. Ibu sudah menjelaskan materinya, kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompok. Untuk minggu depan kita akan pertemuan lagi sekali sebelum penilaian akhir semester, tapi untuk minggu depan Ibu tidak akan memberikan materi karena materi kita sudah habis. Untuk minggu depan kita latihan soal. Silakan kalian baca-baca bukunya, soalnya sudah Ibu siapkan. Itu dari Parwa-Parwa di dalam Mahabharata, kemudian Asta Aishwarya, dan yang terakhir Budaya Hidup Sehat. Itu ya. Silahkan nanti kalian belajar lebih rajin lagi di rumah, nanti biar di saat latihan soal kalian bisa menjawab dengan baik. Kemudian juga saat ulangan penilaian akhir semester kalian juga bisa mendapatkan nilai yang baik. Itu ya anak-anak, kiranya sudah panjang lebar sudah kita belajar dari tadi. Semoga semua penjelasan Ibu bermanfaat dan bisa kalian ingat. Tadi di awal pembelajaran kita sudah berdoa, dan sekarang pembelajaran kita akhiri dengan berdoa mengucapkan mantra Gayatri. Silakan dulu anak-anak rapikan semua alat-alat tulis, ditaruh dengan baik, kemudian kalian duduklah yang rapi ya. Silakan ya.
Ya, baiklah. Sekarang pelajaran Ibu akhiri, Ibu tutup dengan berdoa mengucapkan Gayatri Mantra. Om 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 Bhurvaswaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik, sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dan minggu depan silakan persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran minggu depan ya. Ibu akhiri pelajaran dengan Parama Santi ya. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar.